Shalom keluarga damai yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera di hari Sabtu 22 Oktober 2022. Mari kita mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan dengan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih kalau sampai saat ini kami masih boleh menerima berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk memahami firman yang akan kami baca pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kitab hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai dengan 55. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-menurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, John Newton mengubah lagu Amazing Grace yang terkenal setelah mengalami penyelamatan baik tubuh maupun jiwanya dari sebuah kapal yang nyaris tenggelam. Rasa syukur itu meluap dari hatinya membuatnya sanggup memuji, memuliakan Allah dan menuliskan lagu yang sangat terkenal. Pujian merupakan sebuah respon terbaik setelah seseorang merasakan kebaikan Tuhan, seperti halnya perikop yang kita baca yang diberi judul Nyanyian Pujian Maria. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur yang unik dan tidak biasa. Sebenarnya bagi Maria kehamilannya bukanlah sesuatu hal yang menyenangkan, karena dia mengandung bayi ketika masih belum bersuami. Sebagai manusia biasa tentulah Maria mempunyai kekhawatiran. Dan itu nyata dalam pertanyaannya kepada malaikat Gabriel. Tetapi kedatangannya ke rumah Elisabet sanaknya membuat ia dikuatkan akan campur tangan Allah baik dalam kehamilan Elisabet maupun kehamilannya sendiri. Dia menjumpai dua mujizat sekaligus. Sanaknya yang mandul dan sudah tua mengandung seorang anak, sementara dia sendiri masih perawan juga mengandung bayi yang dari Roh Kudus. Pujian Maria ini mengingatkan kita pada puji-pujian yang dinaikkan oleh Hana, ibu Samuel dari Perjanjian Lama, ketika dia memperoleh anak. Karena format pujian Maria ini sangat mirip, banyak terdapat kalimat-kalimat paradoks. Selain itu, pujian ini menyatakan isi hati Tuhan yang mengasihi seluruh manusia, melawat orang-orang miskin, menderita, dan tertekan. Setiap orang layak diperlakukan dengan utuh, terhormat, dengan cara melepaskan segala bentuk keangkuhan dan kesombongan dari orang kaya dan orang yang berkuasa. Keluarga damai kalau dilihat dari latar belakang kata-kata pujian ini, seorang penafsir memberikan gambaran umum tentang masa itu. Kebanyakan orang Israel adalah kaum yang miskin, baik karena mereka masih dalam masa penjajahan Romawi, juga karena orang yang kaya saat itu dapat membeli dengan leluasa tanah dan milik orang yang di kelas menengah dan yang terdampak oleh peperangan. Tentunya dengan harga yang murah, atau bisa juga lahan yang mereka miliki terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan penguasa atau raja yang ditunjuk oleh kaisar tidak peduli dengan kondisi rakyatnya, memerintah dengan sewenang-wenang dan korup. Sehingga komposisi pengangguran, budak, dan orang miskin memenuhi kota karena terbatasnya pekerjaan yang ada.
Maria dan Yusuf masuk di dalam golongan tersebut. Ketika Maria menerima berita yang luar biasa ini, Maria menyadari keberadaannya sebagai seorang yang tidak layak mendapatkan kepercayaan Tuhan untuk menjadi ibu dari juru selamat. Pada bagian awal pujian yaitu ayat 46 dan 49, Maria memuji karena perkara besar yang sudah dilakukan Allah baginya. Kata jiwaku memuliakan Tuhan atau glorify, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan. Maria sedang menempatkan Allah pada posisi yang tertinggi di dalam hatinya. Karena Allah telah melakukan mujizat yang besar kepadanya dan bahkan ia diizinkan mengandung bayi juru selamat. Pada bagian yang kedua yaitu ayat 49 sampai 53, Maria memuji Allah karena kekudusan, rahmat, dan kuasa Tuhan dinyatakan kepada orang-orang yang takut akan Allah. Sebaliknya kepada orang-orang yang korup dan sewenang-wenang, Allah mencerai-beraikan, merendahkan, dan menyuruh mereka pergi dengan tangan hampa. Ini merupakan suatu pengharapan dan iman kepada Allah dan keadilannya. Bagian terakhir, Maria menyatakan imannya atas pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel, kesetiaan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Pujian Maria menyatakan kedalaman iman kepada Allah yang setia untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Maria ketika itu masih sangat muda, harus menanggung sebuah tanggung jawab yang besar. Namun dia bisa mengesampingkan kekhawatirannya dan memberikan pujian yang tulus penuh dengan pengharapan. Prioritas Maria adalah melakukan kehendak Allah dan memuliakan Allah, bukan pada kenyamanan dirinya. Terkadang kalau saya melihat porsi atau komposisi dari doa-doa yang saya nyatakan pada Tuhan, saya menjadi malu. Karena isi dari doa-doa saya banyak dipenuhi dengan kekhawatiran dan permintaan, keluhan, dan kegalauan. Rasa pesimis dan takut sudah menjadi bagian rutin yang tidak ada habisnya. Dari satu masalah ke masalah berikutnya. Bahkan kadang tidak percaya pada rancangan Allah. Dengan cara masih ngotot pada planning yang saya anggap paling baik untuk masa depan saya. Orientasi dari doa-doa saya masih berputar-putar pada saya, pada masalah kenyamanan saya, rasa aman, dan rasa bebas dari masalah. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita melihat kepada Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Allah yang layak menerima hormat dan pujian. Bahkan di saat-saat kita tidak mengerti atas keadaan atau situasi yang kita alami. Sehingga kita dapat berdoa bersama dengan Maria. Jiwaku memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Allah yang agung, sempurna, kudus, dan mulia. Jadilah kiranya kehendak Tuhan dalam segala sesuatu yang kami alami. Berkuasalah dalam hati dan pikiran kami senantiasa, agar kami memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan selamat berkarya. Tuhan memberkati.